Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Departemen Matematika Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Kali ini bersama saya Dian Widya, kita akan membahas materi tentang sorting. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan nantinya mampu menyusun algoritma untuk masalah saintifik. Dalam hal ini yang ada kaitannya dengan masalah sorting. Apa itu sorting? Sorting atau pengurutan adalah suatu proses untuk menyajikan data menjadi terurut menurut aturan tertentu. Aturan tertentu yang dimaksud di sini bisa berupa secara menaik, yaitu dari nilai yang paling kecil sampai yang paling besar, atau sebaliknya dari nilai yang paling besar sampai nilai yang paling kecil. Atau bisa juga berupa secara alfabet, yaitu dari A sampai Z atau sebaliknya dari Z sampai A. Pada umumnya, dalam dunia nyata, data selalu disajikan dalam bentuk terurut. Kenapa? Ya, bayangkan saja jika kita ingin mencari satu kata dalam kumpulan kata atau istilah yang tidak terurut, atau ketika kita ingin mencari nomor telepon dari teman dalam daftar kontak yang tersimpan secara tidak terurut. Oleh karena itulah, banyak peneliti di bidang matematika dan ilmu komputer yang tertarik dengan algoritma sorting ini. Sampai saat ini sudah ada lebih dari 100 algoritma sorting yang ada. Beberapa di antaranya adalah bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort, shell sort, dan heap sort. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah beberapa algoritma sorting dan implementasinya. Untuk bahasan yang pertama yaitu bubble sort. Idenya, secara berurutan kita lakukan perbandingan elemen yang bersebelahan, kemudian menukarnya jika posisinya salah. Elemen yang lebih kecil akan menggelembung ke atas saat ditukar dengan elemen yang lebih besar, sehingga elemen yang lebih besar ini akan tenggelam ke bawah. Oleh karena inilah, ada juga yang menyebutkan bubble sort sebagai sinking sort. Sekarang kita lihat simulasinya untuk kasus yang pertama. Diketahui data awal sebagai berikut. Terdapat 4 bilangan, yaitu 8, 10, 5, dan 2, yang ingin diurutkan secara menaik. Berikut data awalnya. Untuk iterasi yang pertama, kita lakukan perbandingan elemen yang pertama dan yang kedua. Jika posisinya sudah benar, di sini 8 sudah lebih kecil dari 10, jadi kita tidak perlu melakukan operasi tukar. Jadi di sini dituliskan false. Langkah berikutnya kita bandingkan elemen yang kedua dan yang ketiga. 10 lebih besar dari 5, sehingga kita perlu melakukan operasi tukar. Jadi datanya menjadi 8, 5, 10, 2. Berikutnya kita bandingkan elemen yang ketiga dan yang keempat. Di sini perlu ditukar, sehingga di akhir iterasi yang pertama diperoleh datanya menjadi 8, 5, 2, 10. Di sini terlihat bahwa 10 ya, sudah menempati posisinya yang benar, yaitu berada di akhir data. Untuk iterasi yang kedua, lakukan hal yang sama terhadap 3 bilangan yang tersisa. Jadi pertama kita bandingkan 8 dengan 5, ditukar. Kemudian kita bandingkan 8 dengan 2, ditukar. Sehingga di akhir iterasi yang kedua diperoleh datanya menjadi 5, 2, 8, 10. Di mana 8 dan 10 ini sudah menempati posisinya yang benar. Lanjut ke iterasi ketiga, kita melakukan operasi pengurutan terhadap 2 bilangan yang tersisa. Jadi kita bandingkan 5 dengan 2, di sini ditukar, sehingga di akhir iterasi yang ketiga datanya menjadi 2, 5, 8, 10. Sudah ada 3 bilangan yang menempati posisinya yang benar. Yang tersisa hanya 1 bilangan, sehingga di iterasi yang keempat kita tidak melakukan operasi apa-apa lagi. Jadi
inilah yang merupakan hasil akhirnya. Datanya sudah terurut secara menaik. Kita coba lagi untuk contoh kasus yang kedua. Diketahui data awal berupa 12 bilangan yang ingin diurutkan secara menaik. Misalnya iterasi yang pertama disebut sebagai iterasi yang ke-0. Pertama, 30 dengan 3 dibandingkan. Di sini dilakukan operasi penukaran. Jadi 30 yang sudah berada di sini kita bandingkan dengan 1. Kembali ditukar. Kemudian 30 dengan 38 itu sudah menempati posisi yang benar. Sehingga berikutnya kita bandingkan 38 dengan 5. Ini ditukar. 38 dengan 77 sudah benar ya. Jadi langkah berikutnya 77 dengan 0 ditukar. Lakukan hal yang sama dibandingkan dengan elemen yang di sebelahnya. Sehingga diperoleh 77 ditukar dengan 6. Sehingga di akhir iterasi yang ke-0 diperoleh datanya seperti ini. Bilangan 77 sudah menempati posisinya yang benar, yaitu berada di akhir data. Dengan cara yang sama, di iterasi pertama, kita bandingkan jika posisinya masih salah, dilakukan operasi tukar. Jadi di akhir iterasi yang pertama, diperoleh 2 bilangan sudah menempati posisinya yang benar. Jadi di iterasi berikutnya, kita lakukan pengurutan terhadap bilangan yang tersisa. Jadi dibandingkan, kemudian ditukar jika posisinya masih salah. Bandingkan lagi, tukar jika posisinya masih salah. Kembali lakukan ini lagi. Di iterasi yang kelima, kita masih melakukan hal yang sama, membandingkan kemudian menukarnya jika posisinya masih salah. Di iterasi yang keenam masih ada 0 dengan min 2 yang kita tukar. Kemudian di iterasi yang ketujuh ternyata prosesnya berhenti. Kenapa? Nah, ini dijadikan sebagai bahan diskusi ya. Yang dimaksud berhenti di sini proses yang mana saja. Sekarang kita lihat pseudocode dari bubble sort. Pertama, kita punya array yang berisi bilangan-bilangan yang ingin diurutkan secara menaik. Untuk I sama dengan N sampai dengan I sama dengan 1 dilakukan perintah ini. Dimulai dari J sama dengan 1. Selama J lebih kecil dari I, maka operasi yang dilakukan adalah yang ini. Pertama, kita bandingkan nilai dari AJ dengan AJ plus 1. Jika AJ lebih besar dari AJ plus 1, yang kita lakukan adalah operasi tukar. Nah, operasi tukar dinyatakan dalam 3 assignment ini. Jadi pertama, AJ disimpan ke dalam variabel yang dinamakan temp. Kemudian nanti nilai dari AJ plus 1 kita simpan ke dalam variabel AJ, sehingga nilai dari temp ini nanti kita simpan ke dalam variabel AJ plus 1. Jadi yang diperoleh nantinya AJ dan AJ plus 1 itu nilainya sudah tertukar. Nilai yang dikembalikan oleh function ini adalah array A, tapi yang sudah terurut secara menaik. Sekarang kita coba untuk contoh kasus pertama yang tadi sudah disimulasikan. Terdapat 4 bilangan yang ingin diurutkan secara menaik. Dimulai dari I sama dengan 4, J sama dengan 1, J lebih kecil dari I, di sini saya tulis true, tapi nantinya saya hanya menuliskan huruf T. Kemudian bandingkan AJ dengan AJ plus 1. A1 tidak lebih besar dari A2, di sini saya tulis false. Nantinya akan saya singkat dengan menuliskan huruf F saja. Lanjut ke J berikutnya. Di sini true. A2 lebih besar dari A3. Jadi kita lakukan operasi tukar A2 dan A3 sehingga datanya menjadi 8,
5, 10, 2. Ke J berikutnya, di sini true, 10 lebih besar dari 2. Jadi kita lakukan operasi tukar kembali sehingga datanya menjadi 8, 5, 2, 10. Ke J berikutnya, ternyata I sudah sama dengan J, jadi di sini false. Kita beralih ke I berikutnya yaitu 3, mulai lagi dari J sama dengan 1. Di sini true, bandingkan lagi A1 dengan A2. Kita lakukan tukar A1 dengan A2 sehingga datanya menjadi 5, 8, 2, 10. J berikutnya, bandingkan 8 dengan 2. Kita lakukan operasi tukar sehingga datanya menjadi 5, 2, 8, 10. J-nya 3 sudah sama dengan I, jadi di sini false. Kita beralih ke I berikutnya yaitu 2. Mulai lagi dari J sama dengan 1. Di sini true. Bandingkan 5 dengan 2. Kita lakukan operasi tukar sehingga datanya menjadi 2, 5, 8, 10. Ke J berikutnya, di sini sudah false. Beralih ke I berikutnya yaitu 1. Mulai lagi dari J sama dengan 1. Ternyata di sini I sudah sama dengan J. Jadi di sini false. Sehingga algoritmanya sudah selesai kita jalankan dan menghasilkan data yang sudah terurut naik yang akan dikembalikan oleh function bubble sort ini. Semoga pembahasan algoritma bubble sort tadi mudah dimengerti ya. Untuk selanjutnya yang akan dibahas adalah algoritma sorting yang lain, yaitu selection sort dan insertion sort. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.